Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Multazam Ar-Rosyid dengan NIM akhir 059 dan rekan saya Cornelius Samudra dengan NIM akhir 060 dari kelas biru 1 angkatan 2022. Oke, tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat rencana dan analisa portal bangunan gedung 3 dimensi dengan aplikasi SAP. Tujuan dari pembuatan video ini adalah pemenuhan nilai ujian akhir semester analisa struktur semester 4. Oke, mungkin bisa kita langsung lihat aja ya. Langsung. Oke, kita bisa masuk ke PowerPoint yang telah kami buat. Di sini ada mata kuliah analisa struktur. Di sini saya bersama teman saya Cornelius Titan untuk mengerjakan UAS, tugas pengganti UAS, yaitu membuat SAP 2000 dengan soal sebagai berikut yang sudah ada di Microsoft Teams. Kita masukkan ke PowerPoint menjadi seperti ini ya. Sesuai dengan NIM kita, itu merencanakan bangunan gedung dengan SAP 2000, gedung minimal 4 lantai, number of stories-nya 4 ya, artinya karena 4 lantai minimal, number of base, X-nya 3, Y-nya 2, story height-nya 3, by width-nya X dan Y, ini sesuai dengan NIM, yaitu NIM saya 059 dan Cornelius Titan 060, artinya belakangnya 0 ya. Kita di sini X-nya 4,9, Y-nya 3,5. Modulus elastisitasnya seperti ini, BJ betonnya 2400, FC-nya 25 MPa, tulangan longitudinalnya BJTD 40, tulangan gesernya BJTP 24, dengan beban rencana sebagai berikut, yaitu berat sendiri elemen struktur, beban mati plat lantai tebal 12 cm, penggantung dan langit-langitnya 335, setelah itu ada tebal plat atap 10 cm, penggantung dan langit-langit 275 kg meter, beban hidup pada plat lantainya 155 dan plat atapnya 100 kg meter, dengan kombinasi pembadaran ada dua ya, yaitu beban mati dan beban hidup. Yang pertama ada 1,4 dead, yang kedua itu pembanding kedua ada 1,2 dead plus 1,6 live, itu beban mati dan beban hidupnya kita ada dua. Terus ada data lain yang belum ada, bisa kita tambahkan sendiri. Kita langsung buka aja aplikasi SAP-nya ya, teman-teman di sini. Pertama tadi saya sudah bacakan. Kita lihat dulu, kita pertama buka file, setelah itu new model. Oke, setelah seperti ini kita tentukan, kita pastikan bahwa ini satuannya KGFMC. Kita pilih yang 3D frames. Setelah itu kita masukkan seperti yang ada di PP tadi. Kita masukkan ya, number of stories-nya. Kita pakai 5 karena yang satu itu atap ya. 5, number of base X-nya seperti tadi tetap 3. Number of base-nya 2. Story head-nya tetap 3. Setelah itu by width X-nya sesuai NIM yang tadi saya sudah sampaikan di PPT, yaitu 4,9. By width Y-nya sesuai dengan NIM juga, yaitu 3,5. Setelah itu kita langsung OK. Oke, akan ada muncul dua ya, yang sebelah kiri 3D view dan yang satu ada XY-nya. Setelah itu kita lihat nih, ini belum tumpuan jepit, kita ubah dulu menjadi tumpuan jepit. Bagaimana caranya? Kita klik yang hijau-hijau ini, kita klik semua, pastikan bahwa ini sudah di point ya. Oke, kita pilih semua. Kita pilih semua di poin-poin. Oke, setelah poin-poin ini sudah kita pilih, kita pastikan bahwa ini sudah oke, udah semua ya. Kita memilih assign, join, assign, join, resistor. Nah, karena tumpuan jepit kita pilih yang ini, kita apply dan oke, kita pilih oke. Oke, ini sudah berubah semua ya menjadi tumpuan jepit. Oke, setelah kita ubah menjadi tumpuan jepit, kita akan memasukkan semua material-materialnya. Bagaimana caranya? Kita pilih define, setelah itu kita pilih materials ya. Nah, ada yang 400 PSI ini, kita modify show material. Nah, nama ini diubah menjadi beton 25 MPa. Oke, setelah itu kita pastikan ya ini tetap KGFMC. Kita ubah ini menjadi 2400. Nah, kalau kita mau ubah modulus elasticity-nya atau yang E ini, kita ubah juga satuannya, jangan lupa, menjadi NMMC.
Oke, kita sudah belajar di NMMC. Kita ganti ini menjadi 23.500. Ada rumusnya, tapi kita langsung masukkan aja 23.500 karena memang 23.500 ya. Ini kita ubah menjadi 25. Dan ini juga kita ubah menjadi 25. Oke, setelah kita menjadi 25, jangan lupa ini diubah lagi menjadi KGFMC. Kita pilih oke. Oke ya, setelah oke, kita add new material. Ini still kita ganti rebear. Setelah itu standarnya kita ganti user, kita pencet oke. Nah, ini kita ganti namanya menjadi BJTD 40. BJTD 40. Oke, setelah kita ganti BJTD 40, kita pastikan ini tetap KGFMC dan kita ganti KNMC. KNMC. Oke, setelah berubah jadi KNMC, kita ubah ini menjadi 7, kita ubah weight per unit volume-nya 78,5. Oke, setelah kita ubah 78,5, kita ubah ini ke NMMC terlebih dahulu, karena kita akan mengisi bagian modulus E-nya. Ini, kita ganti 200.000. Kita udah ubah ya tadi. Setelah itu kita masukkan ininya sesuai yang ada di PowerPoint tadi. Ini adalah 400. Ini 570. Yang artinya sama ya. Ini 400 juga. Dan ini 570. Oke, setelah itu kita pilih oke. Nah, yang BJTD 40 ini kita copy. Oke, ini kita ganti menjadi BJTP 24 ya, yang ada di soal tadi. Ini sama semua. Kita ganti ininya menjadi 240. FU-nya kita menjadi 390. Kita ubah lagi ini 240. Dan kita ubah lagi ini 390. Oke, setelah ini masuk semua, yang bagian BJTP ini jangan lupa ininya diganti lagi ke KGFMC. Oke ya, sudah semua. Kita pilih oke. Kita pilih oke lagi. Oke, setelah itu kita masuk ke kita masukkan balok dan kolomnya nih. Nah, bagaimana caranya? Oke, seperti ini aja ya. Kita pertama pilih define. Setelah itu kita pilih section properties. Kita pilih frame section dan kita pilih add new property. Kita pilih ini menjadi concrete. Kita pilih rectangular. Oke. Ininya kita ganti menjadi balok 25. Kita pakai 25 kali 30 ya. Oke, balok 25 kali 30. Ininya kita isi 0,3. Lalu ininya kita isi dengan 0,25. Oke, kita pastikan di bentuk 25 MPK. Kita pencet, kita pilih concrete reinforcement. Kita ganti ini menjadi BJTP 24. Kita pilih ini menjadi beam. Nah, top dan bottomnya ini kita pilih 0,4 aja ya, jangan gede-gede. Oke, setelah 0,4 kita pilih oke. Kita pilih oke lagi. Nah, yang ini kita add copy ya, add copy of property. Kita ganti ini kolomnya kita pakai 30 kali. Oke, ini kita masukin 0,30. Maaf, 30. Kita pilih ini menjadi tetap 25 convert recruitment. Kita pilih ini jadi kolom. Dah,
Selebihnya sama, yang penting ini jadi oke, kolom. Oke, terus kita oke lagi. Kita oke lagi. Nah, setelah tadi kita masukkan material, balok, dan kolomnya, kita akan berlanjut ke memasukkan data tadi ke balok dan kolom masing-masing ini. Pertama, lebih gampang kita ini ganti 3D aja. Terus yang ini kita ganti dengan XY ya. XY. Maaf, 3D ini yang oke, ini kita lihat kita di lantai berapa. Oh, ini paling atas ya tadi. Oke, kita masukkan ya. Kita blok dulu. Oke, kita blok. Terus kita pilih assign, frame. Habis itu kita frame sections. Nah, ini kita balok terlebih dahulu 25x30. Apply. Nah, kita turun. Oke, ini kita blok juga. Intinya kita blok semua dan kita masukkan baloknya terlebih dahulu. Kita turun lagi. Intinya kita masukkan semua terlebih dahulu. Balok 25x30 ya, sampai ke lantai ini ya. Oke. Oke, yang lantai ini nggak perlu ya. Kita pastikan kembali kita sudah menamai semua. Balok 25x30. Oke, setelah cut balok kita berpindah ke bagian kolom. Yang ini kita ganti XZ aja kali ya. Iya benar, kita pilih XZ untuk bagian kolom. Sama seperti yang balok tadi, kita blok terlebih dahulu ya teman-teman. Ini berlanjut ke semuanya ya. Oke, dipilih K30-30, apply. Kita geser lagi. Kita masukkan lagi kolom, apply. Oke, ini udah dinamai. Oke, kita udah namain semua, kita pilih oke, selesai. Setelah itu, kita masuk ke pembebanannya nih. Kita masuk ke pembebanannya, seperti yang tadi kita tahu, pada saya dan Titan itu ada, di soal PPT itu ada pembebanan dua, yaitu beban death atau beban hidupnya ada 1,4 dan satu lagi beban campuran yaitu hidup dan mati yaitu 1,2D plus 1,6L. Kita masuk aja, kita pilih ke define, kita pilih load patterns. Setelah itu ini dead. Oke, benar. Ini kita live ya, live. Habis itu ini kita pilih live. Habis itu add new loop pattern. Oke, kita pilih. Oke, kita pilih define lagi untuk memasukkan kombinasi bebannya nih. Kita udah masuk ke kombinasi beban. Kita pilih define, kita pilih load combination, add new combo. Kita pilih ini pertamanya, kita tulis ya tadi yaitu 1,4D. Kita pilih ini benar D dan kita pilih ini 1,4. Oke, kita add ya. Kita oke.
setelah 1,4 D ini masuk, kita add new combo ya, add new combo. Kita pilih ini 1,2D dan beban hidupnya sebesar 1,6. Oke. Ini dead dulu aja. Deadnya 1,2. Add. Terus untuk life-nya ini aja lagi. Untuk life, untuk dead itu 1,2. Terus untuk life-nya kita 1,6. Oke, 1,2, 1,6 kita oke. Nah, setelah kita masukkan beban-bebannya, kita akan masuk ke oke lagi. Oke, itu dia. Kita untuk kombinasi bebannya akan dilanjutkan oleh untuk pembanannya kita akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu koordinasi tangan. Oke, saya akan melanjutkan penambahan pembebanan ke dalam struktur yang telah dibikin oleh partner saya. Kita lihat karena sisi Y dan sisi X-nya ini berbeda, maka saya akan masukkan pembebanannya itu secara terpisah, di mana pembebanannya itu ada dua, beban mati dan beban hidup, dan dibagi dua lagi ada beban untuk plat atap dan plat lantai. Pertama saya akan menyelesaikan dulu bagian lantainya terlebih dahulu. Kita blok bagian Y-nya dulu. Kita blok sisi Y. Oke, kita pastikan bahwa tidak ada bagian lain yang ikut terblok. Oke, sudah ya teman-teman. Udah, terus kita masuk ke assign, kita masuk ke frame load, masuk ke distribute. Nah, untuk load pattern-nya kita ubah dead karena kita akan mengisi beban matinya terlebih dahulu. Opsinya bisa milih replace atau add karena posisinya strukturnya masih kosong. Ini kita ubah ke absolute distance from end. Absolute distance-nya kita ubah 0, 1,75, 0,5. Load-nya kita ubah ke 586,25. Ini didapatkan dari perhitungan manual. Kita apply. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman, muncul pembebanannya sudah muncul seperti ini. Nah, setelah sisi bagian Y-nya udah, kita isi sisi bagian X-nya. Ini kita blok bagian X-nya. Ini juga. Sudah sama, kita ubah pattern-nya dead. Ini replace atau add juga sama karena posisinya strukturnya masih kosong. Absolute distance-nya kita ubah ke 0, terus 1,633, terus kita ubah ke 3,267, dan ini kita ubah ke 4,9. Kenapa ada 4? Karena bebanan dari plat lantai atau plat atap ke balok itu ada namanya antara segitiga dan trapesium. Nah, untuk sisi yang paling panjang itu bentuknya trapesium. Kita apply dengan pembebanan yang sama ya teman-teman, itu dapatkan dari perhitungan manual 96,25. Kita apply. Oke. Maaf teman-teman, ini harus diisi juga 586,25. Kesalahan. Ininya kita blok ulang. Kita blok. Ini juga kita blok. Nah, kita ubahnya ke replace ya teman-teman. Tadi ada kesalahan, saya lupa mengisi bagian sininya. Ini juga diisi 586,25. Terus kita apply. Nah, bentuknya seperti ini. 586,25. Oke, bentuknya udah bener ya. Bentuknya ada trapesium dan segitiga. Oke, kita cek di sini udah ada beberapa pembebanan dalam sini. Kita pencet terus kita klik kanan, kita cek loads. Nih ya,
depth-nya 586. Ini distribute force-nya dari 0 ke 0 tuh 586, dari 0 sampai 1,633, terus 586 di 3,267 dan 0 di 4,9. Oke, benar. Dikarenakan struktur bagian dalam itu biasanya menahan beban 2 kali dari struktur bagian luarnya, maka kita harus mengisikan pembebanan bagian dalamnya, struktur bagian dalamnya lagi, yaitu kita lebih mudah kita ubah ke 2 dimensi. Oke, lebih mudah, ini ada di lantai dasar, kita naikin buat naik ke lantai 1. Nah, teman-teman, nah ini kita lihat, ini di lantai 1 kita blok bagian dalamnya, karena struktur bagian dalam itu menyentuh 2 kali dari struktur bagian luarnya. Ini kan sisi panjang, berarti bentuknya trapesium, sama ya seperti ini. Jangan replace, tapi kita ubah ke add, kita apply. Oke, ini sudah berubah ya. Terus ini kita blok yang sisi bagian dalamnya, kita ubah ke add, ini tetap dead. Nah, untuk absolute distance kita ubah ke 1,75 dan 3,5. Nah, ini untuk kita kasih kosong. Nah, ini kita kosongin. Kenapa demikian? Karena posisinya paling pendek, jadi bentuknya kan harusnya segitiga. Kita apply. Oke, udah berubah ya. Udah 2 kali lipat dari struktur bagian dalamnya. Terus kita naik ke lantai berikutnya. Oke, kita lakukan hal yang sama. Kita blok. Biar lebih mudah, kita lagi selesaikan bagian sini terlebih dahulu. Karena untuk pengaturannya sama, kita tinggal apply. Terus ini kita blok bagian sininya. Absolute distance kita ubah 1,633. Terus 3,267 dan 4,9. Sininya kita kasih 586,25. Kita ubah ke add, karena untuk menambahkan kita apply. Oke, sudah nambah. Kita next ke lantai berikutnya, ke lantai 3. Lakukan hal yang sama, kita blok. Karena pengaturannya sama, kita tinggal apply aja. Oke, sini kita blok ini. Ini kita ubah jadi 1,75 dan 3,5. Ini kita ubahkan 0. Ini kita ubahkan 0. Ini juga posisinya adalah add, menambahkan, kita apply. Oke, udah berubah. Next ke lantai terakhir, lantai 4. Kita blok lagi. Karena pengaturannya sama, kita apply. Sudah berubah. Kita blok lagi sisi lainnya. Karena sisi bagian yang panjang, maka ini kita ubah jadi 1,633, terus 3,267 sama 4,9. Sini kita ubah jadi 586,25. Terus kita apply dan sudah bertambah. Ini sudah ada di lantai 4. Berikut kita cek lagi. Berikutnya itu sudah di atap ya teman-teman. Nah, ini sudah di atap. Untuk kita mengecek pembanan itu benar apa tidak, kita ubah ke 3D lagi. Kita cek lagi teman-teman. Kita lihat apakah pembebanan bagian dalam dan luar itu sudah 2 kali lipatnya. Oke, udah benar ya. Bagian luar 586, dalamnya 1172. Di sisinya sudah benar, sisi X sudah benar. Kita lihat ke sisi Y-nya. Sisi Y-nya juga sudah benar ya, 586 dan 1172. Ya. Setelah selesai masukin pembebanan beban mati bagian lantai, kita isi bagian plat atapnya. Oke, kita sudah di bagian atap dan kita melakukan hal yang sama. Kita blok, misalnya kita blok dulu bagian I-nya. Ini kita ubah jadi 1,75, 3,5, ini 0,
ini satu aja, ini add atau replace sama aja karena posisinya strukturnya masih kosong. Ini karena sisinya paling panjang, teman-teman kita ubah jadi 1,633, terus 3,627 dan 3,267 dan 4,9. Ini kita isi 586,25. Kita apply. Oke, biar cepat karena pengaturannya sama, kita buka di bagian dalamnya, kita pencet ini add, kita tinggal apply. Oke, sudah berubah. Kita blok. Dikarenakan ini plat atap, tentu saja pembebanannya berbeda ya teman-teman. Bebannya kita ubah, beban atap itu adalah 481,25. 481,25. Ini juga kita ubah 481,25. Terus ini bisa replace ya, karena posisinya bebannya udah ada, biar bebannya itu terganti. Kita apply 481,25, apply. Oke, semuanya udah berubah 481,25. Ini kita melakukan yang sama, kita blok bagian dalamnya. Nah, kita apply lagi. Kita blok. Lalu kita apply. Kita ubah ke add, kita apply. Oke, udah 2 kali lipat dari struktur bagian luarnya. Terus kita blok sisi lainnya, sisi bagian terpendeknya. Ini kita ubah jadi 1,75 dan 3,5. Ini kita ubah jadi 0. Ini kita ubah jadi 0. Ini mau add boleh, replace boleh, karena masih kosong. Ini kita apply. Terus kita blok lagi bagian dalamnya. Kita ubah ke add, kita apply. Oke, sudah 2 kali lipat dari struktur bagian luarnya ya teman-teman. Untuk kita cek, kita ubah ke 3D-nya biar lebih mudah kita untuk mengeceknya. Oke, kita lihat ya. Sisi bagian luarnya udah 481, yang ini 962, berarti sisi bagian sini udah benar, bagian atap. Kita lihat sisi sampingnya. Ini 481 dan ini 962,5. Oke, berarti untuk saat ini pembebanan beban mati bagi plat atap ataupun plat lantainya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk mengisi beban hidupnya. Kita blok dulu karena tadi sisi bagian X dan Y-nya itu beda. Kita blok dulu bagian yang Y-nya, yang bagian pendek. Yang Y kita blok. Kita usahakan jangan sampai ada bagian lain yang ikut terblok ya. Oke, kita make sure lagi biar aman, biar nggak ada yang ikut. Oke, udah bener ya, udah bener. Ininya kita ubah lock patternnya ke live karena kita mau bentuknya live. Terus ini mau kita ubah ke add. Ini kan posisinya pendek ya, B1,75, 3,5. Nah, pembebanan ya, beban hidup lantai itu adalah 271,25. Itu didapatkan dari perhitungan. Ini kita apply live-nya, kita cek. Oke, udah bener ya, 271,25. Selanjutnya kita isi sisi bagian lainnya. Ini kita blok. Ini juga kita blok. Ini juga kita blok. Oke, kita make sure aman. Ini kita ubah jadi 1,633 dan 3,267 dan ini kita ubah ke 4,9. Ini kita isi 271,20. Ininya add boleh, kita ubah patternnya live, kita apply. Oke, kita cek ya teman-teman, udah benar apa belum? 1,25, 1,25, 1,25. Oke, udah benar. Sama seperti halnya dengan plat lantai,
struktur bagian dalam itu menerima 2 kali dari beban di struktur luarnya. Maka kita ubah ke 2 dimensi agar lebih mudah. Ini tadi di lantai atap. Kita turun dulu ke lantai 4-nya. Kita blok bagian dalamnya terlebih dahulu. Nah, karena ini pengaturannya sama, kita ubah optionnya to add, live, kita apply. Oke, sudah 2 kali lipat dari sisi luarnya, dari struktur luarnya. Kita lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Ini coba jadi 1,75 dan 3,5. Ini 0, ini 0. Kita ubahnya add ya teman-teman. Kita apply. Oke, sudah 2 kali lipat dari struktur bagian luarnya. Kita lakukan yang sama pada lantai-lantai berikutnya. Ini kita blok, kita blok, kita blok. Ini kita ubah jadi 1,633, terus 3,267 dan 4,9. Ini diisi 271,25. Terus kita apply. Oke, sudah 2 kali lipatnya. Ini juga kita blok, kita blok. Kita ubah jadi 1,75. Ini ubah jadi 3,5. Ini 0, ini 0. Terus kita apply. Oke, sudah 2 kali lipat dari struktur luarnya. Kita lakukan pada lantai 2. Kita lakukan hal yang sama. Kita blok karena pengaturan yang sama, tinggal kita apply aja. Oke, kita lakukan pada sisi lain ya. Ini jadi 1,633. Ini jadi 3,267. Ini menjadi 4,9. Ini kita isi jadi 271,25. Nah, ini kita add live, tinggal kita apply. Oke, sudah berubah. Kita menuju ke lantai terakhir, lantai 1. Kita lakukan yang sama. Kita blok, kita blok, kita blok. Karena pengaturannya sama, tinggal kita apply aja. Oke, kita lakukan hal yang sama pada sisi lain ya. Ini menjadi 1,75. Dan ini menjadi 3,5. Ini menjadi 0. Ini menjadi 0. Oke, udah add, tinggal kita apply. Oke, sudah berubah. Ini sudah di lantai terakhir ya teman-teman. Untuk ngeceknya, coba kita turun ke bawah. Apakah sudah sampai ke bagian itu? Oke, kita ubah ke 3D untuk lebih mudah untuk pengecekan. Kita cek satu-satu teman-teman. Ini 271 dan ini 542,5. Oke, udah benar. 142,5 benar. Selanjutnya bagian sisi sininya kita cek 271 dan 542. Oke. Dikarenakan bagian plat lantai sudah selesai semua bagi sisi Y atau sisi X-nya, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada bagian atap. Kita ubah ke 2 dimensi menuju atap. Kita lakukan hal yang sama, kita blok, kita ubah pembebanannya karena itu adalah 175 bebanannya. Live, kita apply. Oke, ini kita blok juga, tinggal apply. Oke, kita lakukan sisi hal yang sama pada sisi yang lainnya. Ini kita ubah jadi 1,633, 3,267, sini 4,9, ini jadi 175 juga. Kita apply. Oke, kita lakukan yang sama pada sisi sebelah sini, bagian dalamnya, tinggal kita apply. Oke, sudah selesai. Kita cek, kita ubah ke 3D agar lebih mudah pengecekannya. Oke, udah 175, 350, 175. Oke. Untuk pembebanan baik plat lantai, plat atap,
baik itu beban hidup atau beban mati, sudah selesai. Kita cek lagi, misalnya seperti ini, kita lihat load, beban matinya itu adalah 41,25, dan beban hidupnya 175. Oke, di bagian atap, itu udah benar ya teman-teman. Sekarang kita cek salah satu batang di balok di plat lantai. Kita klik batangnya, kita cek klik kanan, menuju ke load, kita cek, benar ya, untuk beban matinya 586,25. Oke, untuk beban hidupnya 271,25. Oke, sudah benar ya. Sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke menganalisa strukturnya. Karena seluruh pembahasan sudah selesai, kita sekarang analisa strukturnya. Kita menuju ke analyze. Habis ke analyze, kita set analyze option. Terus kita milih ke space frame 3D karena bentuk kita 3 dimensi. Terus kita pencet OK. Sudah selesai. Kita masuk lagi ke analyze. Kita ke run analyze. Nah, ini ada dead, model, sama live. Nah, untuk modelnya kita pencet, kita ubah ke do not run. Tinggal kita pencet run now. Nah, ini kita save. Karena sudah selesai. Kita save dengan file name ujian akhir semester analisa struktur Cornelius dan Multazam. Oke, kita save. Udah kita save, kita bisa lihat nih animasinya. Kita lihat teman-teman, start animation. Lagi loading teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih lanjutannya teman-teman. Lanjutan akibat pembebanannya. Nah, masih loading. Oke, sepertinya teman-teman. Kita bisa start animation. Selanjutnya kita bisa lihat nih gaya-gaya dalam struktur itu bisa dilihat. Bagaimana caranya kita ubah ke masuk menuju display, terus kita masuk ke show force, display, show force ya. Terus kita pencet ke join, kita pencet ke arah yang ke join. Nah, kita pilih kombinasinya. Ada dua kombinasi toh, ada 1,4 dan 1,2. Kita pilih misalnya 1,2. Kita pencet apply. Nah, ini saya lihat nih gaya yang bekerja dalam struktur ini. Ini dalam kombinasi 1,2D ditambah 1,6L. Kita ubah ke kombinasi lainnya 1,4, kita apply. Langsung saja dia berubah. Oke. Setelah itu kita bisa lihat juga bidang D, bidang M, bidang N itu menuju ke display, terus show force, terus ke frame, cables atau tendon. Nah, ini misalnya kita ubah kombinasinya, misalnya pakai 1,2D plus 1,6L. Kita ubah dulu, kita misalnya mau lihat bidang D. Bidang D kita ubah ke shear 22. Ini kita bisa pilihnya show value ya, biar kita bisa lihat nilainya. Terus kita pencet apply. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini bidang D-nya, teman-teman. Coba ke 3D biar lebih mudah lihatnya. Seperti ini bidang D. Dalam kombinasi 1,2 dan 1,6. Kita ubah ke kombinasi 1,4, kita apply.
langsung saja buka ya teman-teman. Misal kita mau lihat bidang M kita pilih momen 33, kita pencet apply. Nah teman-teman bisa lihat ini adalah gaya momennya, momen yang bekerja. Kalau misalnya kita mau lihat gaya normal lah, kita pilih axial force, kita pencet apply. Nah ini adalah gaya normal ya teman-teman, seperti ini. Ini gaya normal ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita melihat gaya normalnya, kita menuju ke design, terus pilih ke concrete, terus kita pilih ke view. Nah untuk ini kita ubah ke ACL 318 yang ke-11 karena biasanya 11, kita pilih OK. Oke, setelah itu kita masuk ke design, concrete, terus menuju ke select design combos. Udah, kita udah add, kita lihat OK. Terus habis itu kita masuk ke design, terus menuju ke concrete, terus ke start design. Oke, muncul warnanya oranye ya teman-teman. Artinya ini bahwa ini tuh aman dan efisien, tidak boros. Oke, setelah itu kita bisa menuju ke design, terus ke concrete lagi, kita bisa milih display. Nah untuk display infonya kita ubah ke awalnya longitudinal reinforcing seperti ini, dan kita bisa lihat juga lagi ke display, design, concrete, terus ke display design info, kita ubah ke shear reinforcing. Kita oke. Nah ubah ya teman-teman. Oke, setelah kita udah cek semuanya, kita cek struktur ini tuh udah melewati semua pengecekan atau belum. Bagaimana caranya? Kita menuju ke design, terus masuk ke concrete, design, concrete, terus verify all members pass. Oke, all members pass the stress capacity check. Artinya semua strukturnya sudah melewati semua pengecekan. Oke, selesai. Terima kasih telah menyimak video yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video yang kami buat dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.